Cuma kalau soal Manado, kalian tahu apa soal Manado gitu? Atau yang bikin kalian penasaran gitu? Kayaknya aku kalau ke Manado harus nyobain ini deh gitu. Apa ya, kemarin aku dikasih tahu aku sampai catet cuman lupa. Ih serius, streamer demi apa sampai nyantet? Se-effort itu. Aku suka banget nih orang kayak gini nih. Sup Brenebon. Oke. Terus singkong sambal teminya. Oke, deket sini ada. Nanti aku beliin buat kamu. Apalagi? Udah, aku baru nyatet itu. Terus Itu gitu aja. rahang tuna udah, dada tuna udah. Dada itu terus paling apa ya? Klaper tart ya? Gitu. Tapi rahang tuna 10 out of 10 berapa nih? Wah, Aduh, worth itu it mah banget. udah. Emang beda nggak sih rasanya? Kalian udah pernah rasain yang di Jakarta belum? Rahang tunanya? Enggak. Belum. Aku belum kebetulan ya? pertama kali langsung makan di sini. Oh iya, serius. Wah, enak banget. Kalau kamu Samuel, apa nih? Kalau aku sih makanan yang udah pengen banget aku cobain tuh rahang tuna sih, karena aku gitu. udah sering lihat banget di sosial media kan. Wah, orang sampai dikorek dagingnya kan sampai Iya, ke lagi. tulang-tulangnya Iya, kan. bener. Dan pas aku coba memang beda sih. Iya, tapi emang Beda. rasanya enak banget gitu. Parah. Kayak walaupun itu hanya limbah-limbah tuna begitu ya sebelum diimport kan ya, tapi ternyata enak banget. Tapi Iya. teman berdua next time harus nyobain juga sih ya, apalagi yang mungkin pengen main-main ke Kota Manado gitu. Tapi nih kalau ngomongin kalian berdua yang ternyata punya kesukaan yang sama gitu kan. Hari ini sejujurnya kita akan ngobrolin soal single mereka berdua yang kontras banget ya kan. Yang satunya genrenya aja pop folk ya kan. Ya. Yang satu city pop banget. Dan jujur dulu itu kayak aku ngerasa kayak dua lagu ini kalau misalkan kita bahas bakalan menarik banget hari ini. Jadi teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya ke mereka berdua nih, ke Samuel atau juga ke Rimar, bisa nanti telepon di 085190889797 atau juga bisa DM di @pro2manado 2-nya pakai angka. Yang mau komen di live YouTube juga nanti bakalan kita jawab ya. So untuk semua teman Pro 2 juga yang lagi dengerin via area digital, selamat bergabung untuk kalian semua yang ada di seluruh Indonesia. Nih ngomong-ngomong soal kalian berdua gitu ya. Dua-dua penyanyi ya kan, jeblosan ajang pencarian bakat yang sama gitu. Kalau nggak salah Samuel duluan ya? Atau Aku duluan. ya, Samuel duluan Senior. ya? Senior ternyata ya? Senior. Hormat kepala suku gitu ya. Kalian kalau nggak salah beda satu season ya? Beda Ya. satu season. Beda satu season gitu. Oke deh, ini sama-sama alumni. Yang kalian rindukan dari ajang pencarian bakat apa, Say? Tampilnya. Oh Benar, gitu ya. benar. Persaingannya sengit banget gak sih waktu itu? Kayaknya kalau persaingan nggak ada nggak sih? Kayaknya kok iya nggak sih? Ya, lebih ke kekeluargaan sih. Pas di Iya. dalamnya tuh lebih ngerasa serunya karena kan gitu. karantinanya kan. Oke. Heeh. Tapi nih kalau ngomongin soal kerinduan kamu nih sama ajang pencarian bakat yang juga jadi kayak batu loncatan kalian ke karir sekarang gitu ya. Hal apa sih yang menurut kalian tuh kayak kalian ambil semua insight-insight yang kalian dapat dari ajang pencarian bakat itu gitu untuk karir kalian bermusik? Kayaknya sih aku ngerasa di dalam sana tuh bener-bener ditempa banget ya. Karena kan kita bener-bener dibentuk banget dari sisi mental, dari vokal, performance. Bahkan kita ada kelas koreografi, ada Iya. kelas psikologi, semuanya. Public speaking. Bener. Jadi kita Tidak hanya bener-bener menyanyi diinin. ternyata ya. Iya, Oke, bener-bener oke, ditempa oke. gitu loh. Iya, aku tuh dari ini loh Kak, dari yang kayak pas aku tuh dulu paling takut bukannya tampil nyanyi, tapi record wawancara. Seriusan? Kenapa emang? Iya loh, kan ini kan ada yang tag VT gitu kan. Iya. Terus disuruh ngomong gitu. Terus aku bingung mau ngomong apa. Sekarang malah ngomong mulu kerjaan. Iya lagi. Mendominasi lagi hari ini ya. Tapi nih kalian berdua tuh sebenarnya basicnya kan apakah keluarga juga punya darah seni kah gitu, atau mungkin karena modal banyak nih yang lewat-lewat di media sosial kok pada jago-jago nyanyi, aku udah punya dasar nih jadi mengasah apa gimana gitu, atau mungkin kalian emang dari kecil diikutin les nyanyi gitu sehingga sekarang harus berkarir di secara profesional sebagai musisi gitu. Kalau aku sih mami aku. Oh iya, penyanyi juga. Jadi dulu nyanyi juga. Oke. Ikut apa? Mami ikut bintang radio juga kalau nggak salah. Tapi Bintang radio. iya, terus nggak tahu ikutan yang pop sama yang keroncong kalau nggak salah. deh. Nah. Tapi kamu pernah ikut bintang radio nggak nih, Rimar? Pernah, tapi babak penyisian aja lewat. Gak apa-apa, yang penting Indonesian Idol menang gitu ya. Alhamdulillah. Maksudnya setidaknya bisa berkarir sampai hari ini gitu. Tapi kalau Samuel gimana? Apa nih? Mami Ajang- apa papi punya darah seni nggak? Gitu? Kalau aku dari kakek. Oh iya. Jadi kakek. W.R. Supratman kakek kamu? Bukan Oh, dong, beda dong. Kakek aku tuh pemain, ada alat musik namanya Hawaiian. Oke. Dia tuh pemain Hawaiian dulu buat orang Jepang. Hmm.
tahun berapa tuh 30, 40, 9, Pantesan kamu juga 1930. bisa main musik ya ternyata ya. Iya, bisa. Luar biasa. Terus kesini-sini dua-duanya udah bisa nulis lagu sendiri-sendiri Iya, betul. begitu. Ini mau nanya soal single kalian ya, bisa biasa-biasa saja sama Pencuri Malam Yes. gitu kan. Dua lagu yang menurut aku tuh relatable banget sama kita-kita ini Gen Z yang berwajah tua seperti saya ya. Wajah boros. Tapi ini kayak aku ngeliatin video klip kalian berdua tuh kayak apa ya? Ngena banget gitu di aku. Apalagi scene biasa-biasa aja yang waktu jemuran terus nangis. Iya lagi. Rimar itu aku banget tau gak sih? Kita kan Kenapa? kalau misalkan lagi sendiri gitu kan, terus lagi nyuci kayak lagi apa terus malah nangis sendiri. Iya. Karena gini Samuel kayak sepertinya kamu nggak bakalan relate tapi tolong dengarkan curhatan aku. Iya, Cewek-cewek Nggak, karena gini, karena aku ngeliatin video klip dia yang benar-benar sesingkat itu tapi kayak full gitu menceritakan semua emosi gitu kan. Iya. Kayak aku pernah ngerasain pas jemur baju tuh aku ngerasa nggak berdaya gitu Samuel, kayak aku pengen nangis Rimar. Karena kayak struggle-nya mama aku, usaha keluarga aku bangkrut banget gitu. Intinya pabriknya tutup gitu kan. Terus mama aku cancer stadium 2B dan aku baru lulus sekolah gitu. So, jadi aku harus nyari kerja pada saat itu dan nggak tahu harus bergantung ke siapa. Jadi kayak penyemangatnya Rimar di biasa-biasa aja tuh ngena ke aku banget gitu kan. Aku jadi pengen nangis nih. Sedih. Tapi kalau ngomongin struggle gitu ya di ibu kota. Nah, kalian berdua kan emang anak Jakarta gitu ya. Emang memusingkan apa sih hidup di kota sebesar itu? Wah, kalau aku dari lahir sih di sana. Jadi aku baru sadarnya ketika mungkin SMA kali ya, aku udah mulai keluar kota gitu loh, Oke. nyanyi keluar kota. Aku baru sadar memang oh sebenarnya dunia tuh harusnya tuh seslow ini, sesantai ini gitu. Oh, Karena gitu. iya, karena aku lahir tuh langsung di daerah Jakarta Pusat, bener-bener pusat ibu kota yang Iya. kanan Lahir kiri- langsung nyari duit gitu. betul, jujur langsung berasa waktu tuh cepet banget gitu pace-nya kan. tuh cepet gitu dan kayak persaingannya terlalu ketat Luar gitu. biasa lah, jadinya ngerasa kayak, Menjaga mental health kalian gimana nih dengan persaingan segitu ketatnya? gimana Karim? Harus fokus sama diri sendiri sih. Ada treatment khusus gak sih? Treatment khusus apa ya, lebih ke fokus sama apa yang kita kerjain aja. Kalau misalkan emang kita profesinya sebagai penyanyi ya udah fokus latihan, fokus ngafalin lagu, bikin lagu, terus sama ini mencari sesuatu yang kita suka gitu, walaupun sederhana ya. Oke. Kalau aku suka jadi banget. pelariannya gitu ya kali ya? Iya, jadi kalau aku sehari-hari aku tuh suka banget bikin maca misalkan gitu. Jadi itu kayak ngaduknya aja tuh kenikmatan sih buat aku. Oke. Di luar Yang stage pakai ini ya, apa yang Iya, pakai? Kayak casen. apa sih namanya? Casen. Iya casen, benar. Tapi nih kalau ngomongin soal biasa saja gitu ya. Sebenarnya apa sih yang pengen kamu sampaikan? Kok kenapa nih gitu? Kamu tiba-tiba nulis lagu ini, Rimar? Sebenarnya pengalaman pribadi juga. Seorang Rimar. Terus? Iya, maksudnya kan kebetulan aku juga Indonesian Idol Special Season ya. Waktu itu lagi zamannya COVID. Dan ternyata COVID itu impact ke seluruh aspek gitu. Ya maksudnya kayak wisata aja juga kan sempet kayak kena gitu kan. Dan untuk kita-kita yang berjuang di zaman COVID itu pun juga impact sama struggle juga di karir gitu. Kita kayak mulai dari awal lagi. Kita untuk bahkan kita sama fans pun juga kan kita nggak ketemu sama sekali waktu Iya di lagi, Idol betul. gitu. Jadi mereka sendiri juga mungkin nggak bonding gitu satu sama lain, banyak permasalahan gitu. Beda sama yang emang dari awal tuh udah ketemu gitu di studio gitu. Jadi ya udah itu semua kita bangun dari awal lagi. Terus ketemu sama orang-orang baru lagi, mungkin yang ketemunya malah di FYP TikTok gitu ya. Mereka bener kayak lagi. Iya lagi. baru kenal akunya mungkin sekarang gitu. Jadinya ya itu sih yang bikin aku ngerasa banyak pressure. Cuman sebenarnya kalau dipikir-pikir banyak sih rezeki yang aku dapetin setelah aku ikut ajang gitu. Maksudnya selama ini terlalu fokus sama pressure sampai aku lupa sama hal-hal yang harus aku syukuri gitu. Iya. Makanya terciptalah si lagu biasa-biasa saja ini That simple gitu yang ya. Iya, bukan satu tambah Satu tambah satu jadi dia berapa, Bu? Jadi kayak kamu kayak ya menonjolkan sisi itu ya, kayak
hal apapun yang mungkin kita bisa alami, tapi kamu harus ambil poin yang harus kamu syukuri gitu ya dalam hidup juga. Yang penting kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Yes. Oke, tapi kemarin kamu nulis ini pure sendirian kah atau dibantu sama siapa gitu, Rimar? Iya, ini aku sendiri bikinnya. Sebagan itu. Luar biasa. Masyarakat Kota Manado itu tangannya mana dong? Itu wangsit. Wih, mantep banget. Tapi nih ya, dari kalian berdua sendiri gitu ya, kan dari ajang pencari bakat terus sekarang sudah menjadi profesional seorang penyanyi gitu. Perbedaan yang paling signifikan kalian rasain dalam hidup selain kamu bilang kayak, oh Jut ternyata ada loh gitu buat seorang Rimar. Yang lainnya nih perubahan yang kalian rasain apa? Ya bener-bener kayak, aku sekarang penyanyi loh, begitu bunyinya. Gak kepikiran gitu sih. Aku yang NPD ya kayaknya. Jujur, kalau aku ngerasanya sih bener-bener karena sekarang ya semua perilaku, semua apa yang kita lakukan tuh beneran dilihat sama orang gitu loh. Jadinya kayak mau ngapain tuh kadang harus hati-hati. Kalau dulu kan masih SMA, ya udah mau ngapain lah, mau gimana juga, mau jungkir balik di jalan juga nggak ada yang peduli kan. Kalau sekarang kan udah beda kan. Jadinya mungkin perubahan yang signifikan adalah apapun yang aku lakuin tuh dilihat sama orang gitu loh. Kalau Rimar, apa nih? Kalau aku apa ya? Ya itu sih paling banyak komen-komentar gitu ya. Iya lagi. Iya bener-bener. Kalian nanggepin head comment kayak gimana nih? Aku sih balesin aja. Demi Tuhan. Tapi balesin Segabut itu Rimar. Sumpah aku suka balesin semua komen. Oh iya, terus dibalesin lagi sama mereka? Iya dibalesin lagi. Emosi gak? Hah? Emosi gak kira-kira? Enggak. Oh seriusan? Kalau aku balesin yang baik-baik aja. Oke. Kalau yang jahat, tapi kadang-kadang enggak, kadang-kadang kan bukan jahat beneran. Jadi tuh kadang-kadang aku merasa bahwa manusia-manusia ini banyak yang tidak tahu cara mengungkapkan kata-kata dengan baik gitu loh. Jadinya mereka menggunakan diksi-diksi yang tidak enak didengar sama orang lain. Tapi kadang-kadang kan mungkin di situ ininya ada saran dan kritikan yang bisa kita ambil gitu kan. Dan aku kadang-kadang suka balesin, suka ngasih tahu kondisi aku gimana. Tapi kalau dibalesinnya jahat lagi, berarti memang hater gitu. Ya definisi yang waras that simple gitu ya. Kalau Samuel gimana nih? Udah seberapa banyak head comment yang seliweran di media sosial kamu? Ada banget. Masa gitu loh. sih? Masa sih? Setampan kamu, kamu dijudge apanya? Kalau saya bisa dibilang tua, kalau Anda kan nggak tahu deh. Mungkin kalau sekarang udah berkurang banget. Dulu tuh waktu zaman idol, itu ada banget. Biasa sih ya, kayak perang pendukung gitu kan. Tapi yang head comment yang menurut kamu paling nyelkit dan tidak bisa terlupakan di otak kamu apa nih? Karena kan aku di season 10 ya, itu di dalam situ juga monster-monster orang-orangnya kan, yang suaranya gila-gila juga gitu. Betul. Jadi waktu lalu aku sampai ke top 10, ya pada dapat hate comment, tapi aku ngerasa kayak ya aku ngerti, aku ada di season ini soalnya. Mau harus gitu terima kan. gitu ya. Iya. Karena hasilnya adalah sekarang kalian menjadi penyanyi, bisa produce lagu masing-masing, luar itu, biasa. makanya. Tapi kalau balik ke biasa-biasa saja nih ya, kenapa kamu memilih judul itu? Terus kira-kira siapa yang kamu ajak untuk, yuk abang, empok, nyak, babe gitu kan, tolong bantu aku untuk kita wujudkan single ini untuk dirilis gitu. Tadi itu sebenarnya aku bikin yang lain, folk juga, cuman terus tiba-tiba diajakin ketemuan lagi gitu sama si Kalava. Pas ketemuan lagi aku bawa lagu ini gitu. Jadi terus gitu pas udah jadi demonya, terus A&R-nya kayak satu tim lah gitu. Kita sukanya yang ini gitu katanya. Terus si Kak ini marketingnya gitu sampai nangis gitu. Oh iya ya udah deh rilis. Tapi iya serius, aku juga sengena itu karena biasanya kan kamu nyanyinya lagu patah hati, jatuh cinta, all about love lah gitu. Terus tiba-tiba menyemangati kita yang lagi rapuh ini kayak wah juru selamat nih. Gitu kan. Jadi kayak ngerasa kita happy juga gitu dapetin ini nih. Apa namanya? Single baru kamu gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal proses kreatifnya, selain kamu tulis sendiri semuanya, apakah ada kendala-kendala lain gak sih? Kendala sih waktu itu nggak ada, cuman ya lucunya tuh
tiba-tiba disuruh rekaman padahal lagunya belum jadi, maksudnya kayak aransemennya belum jadi gitu. Terus Masih guide aja berarti. iya, terus Oke. aransemennya mah belum ada nih. Mau gimana? Terus tiba-tiba langsung rekaman aja. Ya udahlah, ayo aja gitu. Tapi hasilnya kok bagus juga ya kan. Alhamdulillah. Soalnya banyak yang request juga biasa-biasa aja nih di Pro 2 FM. Nih teman Pro 2 juga kalau misalnya mau tanya-tanya ke mereka berdua nanti bisa ya. Tapi nih Rimar, dari sekian banyak lagu nih ya, sama kayak Samuel, nanti aku bakal tanya-tanya juga ke kamu nih. Kan kamu ngeluarin kayak single non album. Iya. Nah, apakah 2026 ini akan ada full album begitu yang akan kamu hadirkan ke kita semua penggemar-penggemar setia? Sepertinya tidak. Oh gitu. Kenapa sih kamu gak mau ngeluarin album? Bukan gak mau, memang keadaannya seperti itu. Oke. Jadinya ya udah kita mulai dari nol ya. Oke sip. Berarti kita bakalan tanyain single terbaru di tahun ini kali ya. Tapi Iya. nanti teman Pro 2 yang jelas untuk kalian semua yang pengen tanya ke Samuel atau ke Rimar juga, bisa banget nanti telepon di 0851 9088 9797, DM di @pro2 Manado 2-nya pakai angka, atau kamu bisa komen YouTube. Kalau sekarang kita break dulu, dengerin biasa-biasa aja. Yang belum dengerin lagu ini kelewatan, tapi kamu jangan sampai nangis ya kalau dengerin lagu ini. Pagi datang, siang, sore, malam pun juga datang. Tiap hari hanya berputar-putar, begitu saja, begitu saja. Entah sudah berapa banyak bungkus kopi yang dihabiskan, tetap tak pudarkan lelah di raga maupun jiwa. Rintik hujan pun tahu nestapa yang kau simpan.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik kamu, Hit Music Station Roda. Masih di Seri Ceria bareng Samuel Cipta dan Rima. Hello. Gimana teman berdua? Apakah cukup membuat kalian rusak dalam? Kalau orang Manado bilang tuh kayak patah hati tuh kayak rusak dalam. Rusak dalam. Ya mudah-mudahan sih ini bisa menjadi penyemangat untuk semua teman Pro 2 ya. Amin. Ya mungkin zaman sekarang tuh lagi susah nyari kerja ya kan. Terus juga kayak mau bertahan hidup di era yang zaman sekarang tuh kayak susah banget. Mana katanya bentar lagi udah mau perang dunia ketiga. Aduh tapi jauh kan ya. Aduh. Jangan sampai Iya, ya. amit lah. Karena itu bakalan ngimpact banget ke kita semua Betul. gitu. Bahkan kemarin aku lihat postingan Yura Yunita, dia lagi sangat-sangat worry dengan hidupnya karena dia berangkat ke Madinah. Waktu ada serang-serangan itu Oh, gitu iya. kan. Oh, Iya. adik aku lagi di atas, kan dia penerbang kan. Iya. Kelihatan itu. Demi Tuhan. Iya. Lewat Ngeliat dari jauh tuh Dari kelihatan jauh, yang lagi lempar-lemparan rudal itu. Wah. Buset. Itu tuh kayak ngeri banget kan. Iya. Aku pikir kayak di film-film ya kan. Tapi ya mudah-mudahan kita doakan yang terbaik aja lah ya. amin, Semoga amin. semuanya kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kita hari ini mau ngomongin yang seru-seru aja. Yes. Kayak Samuel Cipta ya, gimana rasanya senja sudut kota pecah sejadi-jadinya. Gila. Semua tuh fansnya 50 juta orang di belakang tuh. Orang tadi kita lagi di restoran terus bunyi lagunya. Iya kan? Manado tiap hari bos muterin Oh, lagu iya. kamu. Iya. Manado Gitu. salah satu yang paling banyak konten juga sih Iya orang-orang kan? Manado. Ya makanya. biasanya kayak kontennya tuh fittingnya tuh kalau nggak madep ke pantai waktu lagi sunset, terus soundnya sebelah sudut kota. Iya, gitu iya. ya. Tapi gimana nih rasanya setelah pecah? Wah kaget banget dan bener-bener nggak sangka karena waktu lalu cuman memang pengen rilis aja, waktu lalu pengen rilis, ternyata wah luar biasa banget, orang-orang semua pada pakai lagunya gitu, jadi kayak wah kaget gitu. Kamu sembahyang dulu gak sih gitu? Ini cuan dong gitu. Enggak. Tapi kamu nulisnya memang nulis sendiri kah atau dibantu sama teman-teman lain kira-kira? Aku bareng berdua sama Mas Krisna Trias, Oke. kita berdua nulis dan memang waktu lalu aku juga bantuin lumayan banyak nulis liriknya juga dan melodinya juga gitu. Jadi Yes. memang kita akhirnya berdua untuk menciptakan lagu ini. Gitu. Wah, seru. Tapi apakah kamu emang basic PR begitu ya? Sehingga sangat peka dengan sekitar terus Aduh, bikin aduh, single ini gitu. Senja Sudut Kota. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya memang karena ngelihat aja gitu bahwa si Senja Sudut Kota ini tercipta atas keriuhan kota lah, keriuhan Asik. kota dan ngerasa kayaknya orang-orang tuh butuh romansa sederhana gitu loh. Apalagi orang-orang pada suka jalan-jalan gitu kayak aku pengen ngebuat sebuah lagu untuk menjadi anthem romansa sederhana di kala riuhnya kota gitu. Jadi mencari ketenangan, mencari cinta gitu di tengah hiruk pikuk kota gitu. Asik. Emang romantis. Kamu orangnya romantis gak sih? Emang iya? Enggak. Kalau aku tanya sejujurnya kan kita bisa menilai diri kita sendiri gitu. Kamu tipe yang kayak gimana sih sebenarnya? Memang salah satu hal yang aku rasa kayak lumayan aku bisa itu adalah
ya mungkin menciptakan lirik yang lumayan romantis atau kayak gitu, itu aku bisa banget sih sebenarnya. Oke, ya berarti romantis dong. yang kayak bukan cuman ngeteks ke pacar udah makan apa belum, tapi makanannya udah di depan gitu ya. Iya, Effort ya. Effort ya. Tapi Rimar, kalau kamu sendiri dengerin lagunya Samuel yang Senja Sudut Kota gimana nih? Karena pasti lewat FYP kamu kan? Iya. Gimana? Tanggapan kamu sebagai salah satu adik seleting gitu. Iya, ini apa sih namanya, lagu itu tuh cocok banget sih buat kayak dipakai buat jalan-jalan gitu. Terus kayak ya itulah, kan namanya romansa sederhana ya. Yes. Jadi kayak orang-orang yang pingin kisah kasih yang sederhana aja gitu, tapi mengena gitu. Yang kalian pernah lihat gak sih konten kayak ini lagi masak tapi kepalanya sayang, genggam tanganku sayang gitu, kayak terngiang-ngiang gitu. Iya, ngerti. Di kuping kan. Tapi kalau misalkan teman Pro 2 juga mau ngulik-ngulik gitu soal lagu ini atau tanya-tanya ke Samuel boleh ya. Tapi ini Samuel, dari sekian banyak gitu konten-konten yang mereka bikin pakai Senja Sudut Kota, yang menurut kamu lucu banget yang mana? Lucu ya? Lucu. Kayaknya ada deh satu yang aku ngeliat lucu. Oh iya, salah satunya yang ada konten lucu orang lagi bikin kue kalau nggak salah, terus di chat pasangannya, jadi dia yang kayak aduh aku lupa gimana konten, tapi pas aku ngeliat kayak fresh banget ini kontennya. Jadi kok bisa kepikiran dia mereka bikin konten kue, itu ya? terus dia ada di chat ceweknya, langsung dia buru-buru tapi tangannya kue semua gitu, pegang HP-nya gitu. Itu lucu-lucu. Manis banget ya. Tapi apa di realita kayak gitu? Iya. Hanya Kali aja ya kan Rima. Nggak ada yang tahu Kalau ya. sebutin itu ya kan. Tapi nih ya, kalau ngomongin masalah konten gitu, ini video klip juga termasuk konten daripada musik kalian yang kalian rilis kan. Sejujurnya kalau tadi Rimar, gak peres lah ya. Rimar tadi aku benar-benar nangis di scene itu ya. Terus di scene yang kamu tuh aku ngakak banget di menit ketiga. lagu yang ini Senja Sudut Kota. Bukan, Oh, yang Pencuri di Malam. Pencuri Malam gitu. Yang kayak ada adegan dia datang dengan pakaian rapi itu, tapi disomplak namanya bosnya, ya kan? Iya. Itu kok kamu bikin konsep video klip yang selucu itu, kontras sama cerita singlenya. Sebenarnya sih aku pengen sesuatu yang fresh juga. Aku ngerasa kayaknya si Pencuri Malam ini cocok banget untuk aku buatnya tuh, konsep MV-nya tuh nyeleneh gitu loh, yang lucu-lucu gitu. Apalagi ada kata pencurinya. Aku pengen bener-bener ada kasus pencurian gitu di music videonya. Jadi terjadilah ini gitu. Bener-bener di setting segala sedemikian rupa menyerupai tahun 80-an di Hong Kong gitu, ceritanya mafia-mafia Hong Kong gitu kan. Iya. Kamu bodyguardnya gitu. Aku bodyguardnya ceritanya. Oke. Gitu. Tapi kamu komplotan sama biduannya Iya, ternyata gitu. Nyolong arloji ya Allah. Iya. Tapi kalau ngomongin masalah konsep video klip, kalian berdua yang tipe picky banget gak sih sama video klip kalian? Kayak aku nonton durasi sesingkat itu aja biasa-biasa aja, ngena banget. Sama kamu kayak aku fun aja gitu, city pop yang kena gitu. Apa kalian termasuk yang picky untuk bikin video klip? Lebih ke suka bikin cerita sih. Oke. Jadi biasanya kalau dari tim suka ngajakin aku buat ngobrol sama direkturnya mau bikin apa gitu. Terus kayak mau bikin gini. Terus yang adegan di angkot tuh aku emang request juga. Oh gitu. Yang kamu ngobrol di ini nyemangatin si modelnya itu. Bukan yang Yang kan mana? ada yang LV kan. Oh Ada- iya, ada iya. LV yang lip sync di angkot tuh emang pingin. Seriusan. Sedetail itu. Iya, malam-malam kita muter-muter pakai angkot. Seru banget. Sampai model kalian turun nggak sih untuk milih gitu? Model biasa diajuin sih sama Diajuin. direkturnya. Oh, oke. Aku sih bebas. Waktu itu ditanyain Rimar mau main nggak gitu. Terus aku mikirnya kayak ini lagu tuh kayak butuh orang emang yang jago acting gitu loh. Tapi dia jago banget sih. Iya, masa aku tuh pingin orang yang kayak disuruh nangis langsung nangis gitu. Nah Kayak- ini Iya bener-bener kayak menit pertama tuh raut sedihnya tuh langsung, lu kenapa sih gitu? Ada masalah apa di hidupmu begitu? Iya, makanya kalau aku kayak nggak bisa deh kayak gitu. Jadinya ya udah aku maunya model aja. Aku mau jadi cameo gitu. Iya. Bener-bener. Kalau kamu di Pencuri Malam, Aku memang salah satu yang lumayan berkecimpung banget sih sebenarnya kalau di music video gitu. Apalagi aku ngerasa kayaknya karena aku berkecimpung, aku ngerasa lebih ada rasa memiliki gitu loh. Apalagi buat music video yang dimana itu menjadi salah satu
utamanya lah orang kalau ngelihat visualnya dari sebuah lagu tuh kayak gimana gitu. Tapi dari situ juga aku ngerasa kayak berarti Samuel Cipta nih orangnya ini ya lawak banget gitu. Ternyata karena natural gitu Iya, kan. iya, iya, Kayak iya. scene-scene komedinya tuh dapet gitu. Tapi selama ini dari sekian banyak video klip yang kalian buat, yang paling effort yang mana nih? Yang kayak bener-bener wah, Effort ya. aduh gitu. Effort. Kok aku ngerasa tidak ada yang effort banget ya. Kayak enjoy aja gitu semuanya. Tapi hasilnya memuaskan sama kan ya. Paling Tidak ada yang aku mengecewakan. ada satu MV yang aku hujan-hujanan di studio itu lumayan dingin sih. Yang sebatas Jujur. bayangmu. Sebatas bayangmu, yes. Kalau Samuel ada nggak kira-kira? Mungkin bukan yang kayak gimana ya, cuman pas Senja Sudut Kota. Jadi tuh kalau di music videonya di akhirnya tuh scene aku di pantai tuh hitam putih. Oke. Scene aku di pantai tuh aku hitam putih lagi lari karena itu tuh Oh iya. jam 5 itu badai, hujan badai, beneran hujan badai. Oke. Pantasan ombaknya tuh bener-bener Iya riuh kan, gitu ya. beneran hujan badai dan anginnya kenceng banget. Tapi dari situ itu di pantai Parangtritis. Jadi memang sengaja nyari kota yang ada perkotaannya tapi ada pantainya juga gitu. Makanya dapetlah di Jogja akhirnya syutingnya kan. Satu di Malioboro, satu di Pantai Parangtritis. Nah di jam 5 sore atau jam 4 sore itu hujan gede banget badai. Dan anginnya tuh kacau banget gitu loh. Sampai akhirnya kita nunggu waktu karena aku cuman sehari di Jogja. Terus besoknya pulang gitu loh. Oke. Nggak bisa take untuk besoknya lagi gitu loh. Jadinya aduh gimana nih. Akhirnya nunggu akhirnya jam 6 kurang 15 atau 6 kurang 10 lah. Akhirnya hujannya berhenti. Jadi kita semua Langsung hujan-hujanan, buru-buru langsung gitu ya? lari ke pantainya. Terus habis itu take syutingnya bener-bener kan semua kan biasanya ada lighting ada apa semuanya. Nah kalau diperhatiin di music videonya itu cuman ada satu kamera terus kita lari. Jadi cuman aku sama DOP-nya doang. Oke. Jadi kita lari di pantai karena itu udah bener-bener udah sambil hujan-hujanan, udah anginnya juga gede, terus habis itu juga di pantai Parangtritis sendiri kan, Iya, ngerasa bener-bener. rada serem gitu kan gitu. Jadi itu lumayan struggle-nya di sana Luar sih. biasa. Tapi ya itu udah bagian dari perjuangan untuk merealisasikan lagu yang pengen kamu rilis gitu ya. Tapi seneng lah. Mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman, apalagi penyanyi-penyanyi indie gitu, yang mau survive di jalur yang sama, ya kan. Wah, mudah-mudahan kita doakan semuanya lancar-lancar aja. Amin. Sama seperti kalian berdua Amin. begitu ya. Karena bisa dibilang kalian nulis sendiri, produce video klipnya sendiri. Tapi aku penasaran. Biasanya ilham menulis lagu ini datang ketika apa? Apakah kalian sengajain gitu kayak aku punya target nih tahun ini harus bikin 5 lagu misalnya, atau karena aku curhat gitu ke kamu gitu, atau mungkin pengalaman pribadi langsung tulis atau kayak gimana? Rimar. Aduh, aku tuh masih wangsit-wangsitan sih Kak. Oh gitu ya. Iya, kalau dibilang penulis, aku belum sampai taraf itu. Walaupun Oke. aku udah sempet rilis 4 lagu original gitu. Cuman ya itu, wangsit lah itulah. Datangnya tuh kalau yang lagu biasa-biasa saja, itu aku lagi abis nge-gym, terus nyetir. Terus aku ke depan minimarket gitu. Terus? Terus Kamu berada di posisi titik terendah kamu pada saat itu. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga sih. Cuman kayak lagi kayak ini enak ya kata-kata begini ya gitu. Terus langsung lalalala gitu. Oh. Sama waktu itu juga nyelesain deh bikin depannya kan refnya udah. Aku tuh bikinnya mundur gitu Kak. Demi Tuhan mundur. Iya, aku tuh bikin ref dulu, terus Oke. pre-chorus baru verse-nya. Oke. Tapi apakah setiap lagu begitu? Seringnya ref dulu. Oke. Ya karena magicnya mungkin di sana sih Kak. Mungkin ya. Gitu, terus jadinya pas yang verse itu dapetnya di rumah, aku lagi jalan mau ke kamar jam 1 malam. Terus gak jadi ke kamar deh, duduk di tangga dulu. Jadilah itu si verse-nya. Luar Gitu. biasa. Seru. Jadi kayak sedidadakan aja, kalau tek seilham-ilhamnya langsung tulis, takutnya hilang lupa gitu Iya, ya. langsung lalalala, langsung
kayak gabung gitu loh, tulisan sama nadanya tuh langsung gabung-gabung gitu. Luar biasa. Cuman ya itulah Kak, kemampuan ini tuh kok introvert juga ya. Aku maunya kayak Sam gitu loh, bisa bisa collab gitu loh sama orang nulis bareng gitu. Aku tuh nggak bisa loh. Sama Kemampuannya sekali kayak loh. introvert nih. Masa sih nggak kelihatan nah? Atau mungkin karena kamu termasuk yang idealis, mungkin kayak aku maunya begini alurnya. Nggak juga Nggak sih juga kalau ya. dibilang idealis. Makanya aku bilang kemampuan ini kok seperti introvert ya, harus dilatih gitu. mungkin kayaknya. Iya. Atau mau memulai kolaborasi sama Sam kali ya gitu. Iya, kayak aku harus berguru sih. Kalau Sam gimana nih Sam? Kalau aku tergantung sih, karena ada beberapa lagu juga yang munculnya nada dulu, ada beberapa lagu yang munculnya justru lirik dulu. Bahkan Senja Sudut Kota tuh munculnya dari ini dulu judul dan kayak aku pengennya kayak gimana gitu. Jadi kayak awalnya muncul judul dulu, terus habis itu aku pengen nulis lagu seperti ini, baru akhirnya turun tuh ke lirik, ke nadanya. Jadi sebenarnya tergantung sih, nggak ada yang gimana banget gitu. Tapi kalau kalian berdua pengen punya single kolaborasi nggak sih? Maksudnya kalian dengan orang-orang yang mungkin sudah kalian targetkan gitu? Mau pastinya. Mau banget. Oh sih. ya, oke. Cuman memulainya tuh belum tahu. Gimana ya? Semoga 2026 ini terrealisasi. PDKT-nya gimana ya? Iya. Nanti lah kita tunggu 2026 kali aja Samuel sama Rimar collab ya kan, kita nggak tahu ya. Atau mungkin Samuel nanti sama mungkin Britney Spears. Waduh. Kayaknya udah ketawa banget ya, jauh ya. Intinya hari ini mungkin kita bakalan tanya-tanya juga ke mereka soal apa aja yang bakalan mereka dirilis di 2026. Tapi sebelumnya kita mau nge-games dulu sebelum baca-baca ya. Komen-komen dari teman Pro 2 yang sudah membanjiri kolom komentar di YouTube. Plus nanti kita bakalan buka line telepon, tapi nanti karena kita hari ini mau nge-game dulu bareng Rimar dan juga Samuel Cipta. Oke, baik, perhatian. Game kita hari ini adalah adu cepat, adu tangkas paling pintar, paling cepat. Tepuk tangannya mana? Jadi hari ini saya mau menantang kalian berdua untuk menyebutkan kata-kata benda berganti-gantian, tapi diawali huruf G ya. Barang siapa yang tidak bisa menjawab keluar dari tempat ini. Nggak dong. Pulang. Bisa bilang pas ya. Oh, iya. Jadi nanti Dewi bakalan catat siapa yang paling banyak. Oke. Maksudnya kata semuanya G gitu. Iya, awalan dari G. Misalnya kata benda awalan dari G, nanti kalian jawabnya ganti-gantian. Nanti aku akan catat siapa yang paling banyak menyebutkan nama benda dari huruf G. Apakah adik-adik sekalian sudah siap? Amin. Sudah. Siap. Kita mulai 30 detik aja ya. Iya. Dari sekarang. Rimar, Genteng, genteng, Gelas. gelas, gunting, gunting, Guci. guci, golok, golok, Gelang. gelang. apa ya? Oke Rimar, Gagang. gagang apa? Gagang ya. Ayo. Gusi ada gak sih? 15 detik. Gusi Gusi bukan itu mah. busi itu ya. Gimana? Menyerah aja nih. 10 detik tersisa nih. Ayo. Gendang. Gendang, oke. Gabus. Gabus, oke. Biasanya penyanyi nih banyak pembenaran kata nih, benda-bendanya nih. Apa ya? Ayo Rimar. Oke. Silakan 4 sama nih. Ayo. 5 detik tersisa Rimar. Ayo pas atau lanjut? Oke, Mas. Silakan. Gitar. Gitar. Oke, satu lagi Rimar, cepat. 3 detik. 3, 2, 1. Oke. Tahu apa lagi? Bisa memikir tuh. Ternyata Samuel 5 untuk kamu ya. Iya. Tapi gamesnya tidak berhenti di situ karena kita akan lanjut lagi. Kalau gamenya tidak 2 namanya bukan Produ. Wah. Baiklah, kita kembali lagi ke acara suka-suka kita. Yang satu ini adalah games kekompakan. Spelling paling benar, oke? Jadi saya akan menyebutkan satu kata dan kalian akan bergantian gitu. Oh. Jadi misalkan aku bilang gelas, kamu G-E gitu. LAS gitu ya, oke? Iya. Ya. Siap kalau begitu? Sudah mau dimulai? Soal yang pertama. Radio. R. A, D. I, O. Oke benar. Sagu. S, A. G, U. Oke benar. Telepon.
Ada aku apa kalimat? Kamu T, dulu dong. E, L, E, F, O. N. Salah. Oh, bahasa apa? Indonesia dong. Oh. Telepon. Telepon bukannya pakai P. Itu Oke, Inggris kesalahan ya. pada admin berarti ya. Lanjut lagi, akomodasi. A, K, O, Oke. M, O, D, A, S, I, Asik. Lanjut lagi, televisi. T, E, L, E, V, I, S. I. Luar biasa. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Akumulasi. A, K, U, Yes. M, U, L, A, S. I, Luar biasa. Terakhir, sore ceria. S, O, R, E, C, E, R, I. A. Luar biasa, tepuk tangannya dong. Yeay. Wah, kita harus kasih Alphard dalam bentuk voucher nih berarti ya kalau udah kayak gini. Nih teman Pro 2, games-gamesnya udah selesai, receh-receh tapi mengena lah ya. Intinya penyanyi tuh kayak udah harus ngerti ya kan. Setiap kosakatanya harus ditambah-tambah lagi gitu kan. Tapi nulis lagu susah gak sih menurut kalian? Susah. Susah banget ya, semangat ya. Kalau nggak kayak gitu nggak dapet duit nih saya. Ya udah yuk teman Pro 2 kita lanjut lagi sebelum ke segmen terakhir. Teman Pro 2 yang pengen telepon boleh banget ya di 0851 9088 9797 atau juga teman Pro 2 bisa DM di @Pro 2 Manado, duanya pakai angka. Yang mau tanya-tanya ke Samuel dan juga Remar boleh banget. Line telepon aku buka lagi ya. Ini tinggal menunggu callingan dari teman Pro 2 aja. Kalau misalnya agak susah dicoba lagi sinyalnya karena emang rebutan. Yuk, kita ke penelpon pertama. Halo, selamat siang. Sore, Deng. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Siapa dulu dong? Halo, sore. Dengan siapa di mana? Hai, aku Ryan di Manado. Ih, Ryan lagi dengerin dari Manado. Nih Ryan, kamu suka dengerin atau request lagunya Rimar sama Samuel gak nih di Pro 2 FM? Suka banget, pengen banget. Kalau Coba aku starstruck deh kayaknya. oh gitu. Kok bisa? Iya, by the way selama ini soalnya cuma dengerin doang kan di platform musik. Terus Walah. sekarang ngobrol langsung. Iya, kenapa gak datang ke studio gitu ya? Kan bisa ketemu langsung. Tapi nih, kamu sebagai penelpon pertama, aku kasih kesempatan 2 pertanyaan deh buat Samuel sama Rimar satu-satu. Kamu mau nanya ke siapa dulu? Langsung aja kali ya ke keduanya. Oh, langsung aja keduanya. Oh, oke. Baiklah. Ya. Apa tuh? Jujur aku penasaran nih sebagai penyanyi, apa kalian recently lagi suka dengerin lagu apa atau genre apa? Oke. Your top 3 guys. Pertanyaan yang menarik. Oke, Oke oke, deh. Itu aja. Gak ada yang lain nih. Iya sih itu aja. Oke sip, thank you Ryan. Langsung you. dijawab sama kalian berdua. Kita kan sering dengerin lagu kalian, ya kan? Kalian sering dengerin lagu apa nih? Random banget lagi aku tuh dengerinnya. Pop ballad tuh udah pasti aku dengerin. Terus folk juga. Yes. Terus sama apa ya lagu-lagu bahasa Inggris kayak lagunya Ray gitu, Olivia Dean. Oke. Terus Ariana Grande gitu. Mungkin campuran kali R&B juga kali ya. Gitu. Kalau lagu Indonesia spesifik siapa nih? Yang belakangan lagi nyantol. Lagu Indonesia, lagu-lagu anak idol. Oh iya, Senja Sudut Kota juga. Kalau Samuel? Kalau aku sih sebenarnya kalau misalkan dari luar top 3 aku tuh salah satunya aku lagi dengerin banget Daniel Caesar, terus Yes. habis itu juga Wave to Earth aku dengerin, terus habis itu juga kemarin si Bruno Mars lagi baru rilis I Just Might. album. Oh, yang albumnya. Iya, yang Oke, itu albumnya albumnya ada. seru banget Enak sih, semangat banget. banget. Oke. Seru. Yang mau telepon lagi yuk, silakan ya. Dewi tungguin 085190889797. Langsung aja telepon, tapi sambil menunggu kita mau baca-baca WhatsApp dulu dari temen Pro 2. Nih ya. Kita ke Ryuzaki di Kota Teling katanya, Kota Teling. Dari sekian lagu yang kalian rilis nih buat Karimar sama Kak Samuel, yang paling kalian suka dan kasih alasannya. Oh, lagu-lagu yang kalian rilis tapi kalian Oke, suka oke, banget oke, gitu. oke. Suka banget ya. Alasannya apa?
Susah ya milihnya ya. Iya. Yang mungkin yang paling suka aku nyanyiin kali ya. Mm-mm. Cinta yang Kutunggu. Kenapa? Karena itu Kamu menunggu siapa, Rimar? itu doa Oh, sih. doa sih. Oh, Iya, gitu ya. kayak, Oke. Ya semoga kita bisa ketemu sama orang yang emang untuk kita gitu. Kan Kan betul. banyak yang Doa jatuh harus spesifik loh Nah, ya. itu kan kalau kan banyak yang jatuh cintanya sama yang beda agama. Iya, atau nggak betul. disetujui gitu kan. Kan maunya ketemunya langsung yang klop gitu. Betul. Jadi gitu maksudnya. Seumur hidup dan bahagia selalu ya. Amin. Kalau Samuel gimana nih, Sam? Lagu yang sebenarnya semuanya suka sebenarnya, cuman salah satu lagu yang underrated lah ya. Kok gitu sih, underrated? Yang underrated karena menurut aku ini salah satu lagu yang favorit aku Oke, gitu. oke. Itu Serba-serbi Mencinta. Why? Kamu yang nulis juga ini lagu? Aku yang nulis juga lagu Oke, ini. oke. Karena lagu ini bener-bener fun banget. Aku ngerasa happy aja dari selama pas rekaman, pas nulisnya. Sampai sekarang nih kalau aku denger aku masih happy aja dengerin. Kamu apa sih? Aquarius, Pisces? Tebak, Apa dong? Ya nggak mungkin Gemini kan? kenapa nggak mungkin? Oh berarti Gemini nih. Enggak, bukan gini. Apa dong? Aku Taurus. Oh Taurus, oh bisa gitu ya. Bulan Ya orangnya Mei. cheerfully banget gitu, sampai ke lagu-lagunya tuh ngena gitu ya. Sementara kayak kalau sama kamu tuh lebih dari hati ke hati gitu, Rimar. Apa? Aku Ih, apa? Tapi kamu apa bintangnya nih? Kira-kira apa? Gak mungkin Leo dong kamu? Nggak, bukan. Ya bukan kan? Langsung ditepis Cancer. Bukan. Libra. Aku Capricorn. Oh Capricorn. Oh sama seperti suami aku. Terlihat sih ya. Capricorn. Penyayang dan serius. begitu. Serius, nah itu dia tuh. Iya penyayang dan serius. Serius, Ih luar serius, biasa banget. Sip tapi kita doakan ya semoga lagu-lagu kalian yang mungkin sementara dipersiapkan gitu sama yang sekarang sementara kita putar-putar di Pro 2 FM bakalan laris terus cuan di mana-mana Amin, ya. amin. Sama kayak kata Brenda yang lagi dengerin dari Bandung nih. Kak Rimar mau tanya hal apa yang pengen kamu capai di 2026? Pingin rilis lagu lagi. Gitu Itu dulu sih sebenarnya. Nah, kita doakan ya, semoga Amin. secepatnya kita tungguin. Tapi ada deadline nggak? 2026 kapan nih? Bisa kasih colongan-colongan dikit gitu ke teman Pro 2? Ya harapannya setelah Mei lah ya. Amin, Amin, kita amin, doain amin. ya. Sip. Amin, Biar amin. kita dapat entem-entem baru nih dari Yes. Rimar. Dari Gisel di Tomohon terakhir nih ya. Kak Samuel, pernah nggak ngalamin perasaan dicampakan? Bagi tips move on-nya dong, soalnya kamu happy terus katanya. Nah, ini yang nanya teman Pro 2, bukan sembarang netizen. Coba. Tips. Ya kali, saya masa sih kamu pernah dicampakan sama si Pernah cici-cici lah. yang mana? Pernah lah. Ya pahit-pahit mah pernah gitu. Tapi Iya, tips iya, move on iya. menurut aku move on tuh aku pernah ngelihat kayaknya di sosial media ada yang bilang kayak move on tuh step ke berapa lah istilahnya. Oh, jadi Move on step tuh masih awalnya apa berapa. nih? Menurut aku step awalnya untuk sampai ke situnya aja tuh lumayan panjang gitu loh. Karena menurut aku move on itu bukan cuman sama dianya tapi kebiasaan sama dianya gitu. Oh Itu yang super susah. sekali, iya Iya kan? Karena pernah kan yang kayak naik mobil, nggak usah dijauh-jauh, kayak bau parfumnya sama Nah, ya iya, gitu, ingat makanya. dia gitu. Jadi ilangin dulu kebiasaan-kebiasaan yang lamanya sama dia, ubah jadi kebiasaan yang baru dulu gitu. Ngapain gitu. Aku Oke, biasa kayak oke. gitu sih tips. move Quote on. of the day Yes, yes. dari Samuel Cipta. Oke deh. Yeay. Thank you sudah Thank you ngobrol-ngobrol juga. dan sudah mampir di Pro 2 FM Manado. Terima kasih sudah membuat sore hari kami yang gloomy di luar sana ini. Gloomy gak sih? Enggak ya, kayaknya cerah-cerah aja ya. Tadi cerah sih. Cerah ya. Semoga kita hari ini bisa ngambil yang baik-baik ya. Amin. Entah kamu yang mungkin pengen gimana caranya menulis lagu udah dapet tips dari Ibu Rimar yang terhormat. Aku tips yang mana tadi ya? Tadi kan kamu katanya kayak ya udah kalau ada langsung dicatat aja dulu Oh, iya, gitu iya. kan. Nulisnya dari ref dulu baru ke verse gitu. iya, benar. Kan? Atau mungkin kayak Samuel tadi udah kasih tips move on-nya, semoga bermanfaat ya Amin. untuk semua teman Pro 2 Amin, dan amin. yang paling penting jangan lupa selalu dukung dan request lagu-lagu mereka di Pro 2 FM Manado. Yes. Yang terakhir banget nih, kasih semangat dong Rimar ke teman Pro 2 yang mungkin lagi struggle sama kehidupannya. Yang mudah-mudahan bisa mendapatkan titik terang ke depannya. Ya semangat buat teman-teman Pro 2 semuanya, apapun permasalahannya, insya Allah semuanya bisa terlewati dan Amin. Yang penting selalu meningkatkan kualitas yang ada di diri kita semuanya. Amin. Kalau Samuel, ajak mereka semua untuk request lagu kalian berdua dong. Jangan lupa untuk request lagu Karimar biasa-biasa saja dan Yes. lagu Samuel Cipta Pencuri Malam.
Di sini hanya di Pro 2 Manado, teman-teman. Oke deh, kalau gitu thank you so much untuk kalian berdua. Next time kita ketemu Thank lagi you. ya. Asik. Mudah-mudahan ketemu lagi, kita main ke Pantai Pal, oke? Amin. So kalau gitu kita ke single terbarunya Samuel Cipta dulu, Pencuri Malam, spesial untuk kamu. Dan kita ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Bye-bye. Oh Dinda, kau mahir juga mainkan rasa. Oh Dinda, jangan sampai ku berkaca-kaca.